Kembali lagi di Si Mamang Podcast ya. Dan juga tentunya masih bersama Box to Box Media Network. Dan ini belum diganti-ganti bumpernya ya. Gimana? Nu eta nu ngomong eta. Bumper box to box kudu deh. Hoyong ku suara urang gitunya. Box to Box Media Network. Kita ku urang ge kamari geus bro ngan harga teu cocok. Udah mana pakai bahasa Tiongkok atuh. Kita tanda naon banyak eta nyin keren ya. Nya ame menasional suarana geus lah si Mas dia lah bae lah. Kita juga menantikan sekali lagi kita pengen sepedahan. Mana mah mempengker usum. Ya siapa tahu Bapak Presiden mau ngasih sepeda ya kan. Saya juga mau, Bro. Mana lamun dibere sepeda ku presiden kudu ngajawab pertanyaan presiden heula. Ya paling sebutin nama ikan. Kumaha Daramang, brotherku? Alhamdulillah. Coach Ripan aya nu nanya. Apa? Berat badan naik seberapa kilo? Asli bro. Ya hampir Kan? bro ya mah. Kan? Bener. Saya makan terus. Kita marah baju. Kan kita janji minggu lalu ya kita akan ngebahas special edition. Nih, udah. Vladimir Vujovic, man from Budva. Budva. Tapi ya rada kan? kembu, jadi rada kembu. Vujovicna siga nu gondok Coba saja ya jersey naon coba. Nih ya, ini rare match worn dari TSC ya. Oh pas zaman TSC-nya. Vladimir Vujovic waktu itu Lawan mana ya? lawan Persiba Balikpapan ya, beres pertandingan dialungkeun aing. Ya nu main di ditunya. Oh di Bekasi apa di mana nya tak di Main tandang kan? dua hiji Iya ya. 2 hiji. Kandang Oh nggak salah. main kandangnya. Tuh, Vladimir. Kandang tapi waktu itu Harus main di sana ya. Tapi nu aing beuki pisan teh baju nu ieu sabenerna Ya. Nu hidung navy ieu Boga oge si Angki euy. Aya tuh. Eta ya Tanda tangan. Anjir. eta tanda tangan atau kamuntahan ku baju lain? Tanda tangan atuh. Tanda tangan sugan teh kamuntahan. Eta ceritana naon? Iya, Di baranya tanya. diberet. Bere euy. Beres musim sabaraha gitu. Ngerti pas Ieu nu liga lain. Enggak pernah dipakai deh kayaknya di liga Apa lain pertama ya? ya. enggak tahu tah, tapi udah dikasih. Dan ini review jersey-nya sih gak. Iya. Kurang kayak undang jersey kolektor lah ya. Oke, kita buka penawaran untuk yang ini. Coach Ripan punya enggak? Iya mah baju dage geus Vujovic nu kaosna. Ini waktu Ieu nu kajadian naon sih? Nu Vlado patajong-tajong teh nya. ngabebek bahamna si Galis Sudaryono. Kali Sudaryono. Iya. Lawan 2015. Borneo nya. Borneo FC. Lawan Borneo. Ieu di ajang naon sih? Piala Presiden. Piala Presiden ya? Presiden ya? Iya, Piala Presiden. Jersey-na mana? Juara. Oh, punya. Punya dong. Saya mah enggak mungkin enggak punya dong. Wah, iya rare oge nya. Iya rare ya sih. Nah, sama TSC ya, TSC, oke, Teuing iya. ke lawan mana teuing ya. Pokoknya jersey. Sarua orang semuanya punya. Orang Ayo, match kita worn. mulai obrolan. Emang ai mana bogat? Enggak Mana ada. bogat? Mana tahu kan pakai sweater, Bro? Mana? Nih ya, Vlado promosi buku, interviewnya jeung aing di Kan radio. ku aing oge. Nu nganterna aing eta. Nah. Kan maneh riweuh neangan ieu apa soft drink anu beureum ya kan urang rek siaran. Ya, kita semua dikasih nih sama orang Vlado. Kamu dikasih nggak? Aing anjir. Soek tingali. Ih, tapi itu Itu lawan Persiba Balikpapan. lebih rare deui anjir. Anu pakenyang-kenyang teh ya anu di Eta nu aya berdarah teh aja. anu getihan, Coba, nu ribut-ribut, nu dicek. Coba mana? Coba tinggalin. Coba tinggalkan. Nih. Tah bercak noda kotor nage aya keneh, Bro. Wow. Di parikasitnya nya, di Pertamina nya. Itu. Tah. Berarti cuma maneh hukum lo boga ya mah. Heulah. Batur mah aralus bajuna aing mah butut. Soek. Tapi harganya mahal. Ya kolektor, kalau ada yang menawar silakan ya. Aing malah Anjing ya bener oge sih ya. Ya oke sih. TSC oge pan ieu lawan Persiba. Coba lihat dulu. Ada ini di YouTube juga ada. Kan itu aleh heula kan. Ini konfirmasi dulu ya. Sobekna pas. Persib teh kalah di babak pertama ketinggalan. Terus kan gara-gara blunder si Vlado oge Oh, kan. dia getihna ekene anjir. Tuh kan. Tuh. Teh tah nu tukang tak kotor-kotorna masih keneh. Anjir. Iya. Juaranya. Oh sih berarti boleh juga. Boleh juga. Ayo, mau berapa? Langsung DM aja. Kita akan lanjutkan cerita episode sebelumnya ya, Yes. Bad Boy from Bandung. Kali ini kita akan bahas edisi khusus Vladimir Vujovic Vujovic, yes. atau kita biasa menyebutnya adalah Vlado. Yes, bad ya. boys from Budva, Montenegro. Nah, kenapa Vladimir Vujovic ini, Coach Ripan dan juga Angki bisa disebut sebagai pemain bad boy yang sudah kita ceritakan di episode sebelumnya? Vlado mau nges bad boy juara lah ya.
kita selalu berdiri ketika Vlado lagi gelut. Jadi aya harapan gitu mun misalnya di tukang aya Vlado teh geus aman kalem lah striker saha ge geus mah beres gitu. Terus kalau ada teman-teman yang lagi berantem misalnya si Jupe dikekeyak usaha, si Vlado nu Terus yang paling ini sih ya dia ngejuarain ya. Pasti kita ngajuarakeun. Salah satu bagian dari juara Persib. Juara di Liga dan Piala Presiden. Kalau kemarin ada 4 si Band of Brothers teh Band nya. of Brothers 4 sehat 5 sempurna iya 4 sehat 5 sempurna ya. Lengkap 4 sehat 5 sempurna berarti nu 4 kamari teh dilengkapi dengan kehadiran Vlado juga. Keren. Kita mulai cerita Vlado ini mungkin dari awal kedatangannya dulu. Pemilihan karena kan setahu saya pada saat itu teh ada nama lain yang digadang-gadang buat gabung ke Persib di musim 2013-14 teh ya. Jadi waktu itu Persib asuhan Pak Jajang musim kedua Pak Jajang di Persib ya. Pre-season 2014 Persib itu mau uji coba lawan DC United waktu itu. Oke. Sebelumnya Pak Jajang punya 2 opsi. Yang pertama itu bek asal Sudan waktu itu Kebapol Kolibali kalau nggak salah namanya. Medan, Sudan. Aing karepnya kok ya. Cukup Sudan. Norak. Satu lagi itu Vlado itu dua-duanya incaran tapi tetap seleksi statusnya. Oke. Biasa, Pak Jajang banget. Seleksi banget. lah. Dan dua-duanya itu catatannya punya caps timnas waktu itu. Pak Jajang sempat bingung juga. Aduh ini back yang mana ya? Nah kebetulan yang datang duluan itu Vlado dan dia langsung main lawan DC. Sebenarnya dia jet lag waktu itu karena cuma datang beberapa hari sebelum pertandingan lawan DC kan waktu itu. Ya. Untungnya waktu pertandingannya hujan waktu itu kan Vlado di negaranya itu suhunya minus ya. Minusnya musim -1 dan waktu hari pertama latihan ke sini itu panas banget waktu itu di latihan di Siliwangi. Panas banget dia emang kelihatan ripuh lah gitu ripuh apa istilahnya teh aklimatisasi cuaca. Nah, besoknya main untungnya main malam dan hujan agak kebantu mungkin ya karena nggak terlalu panas itu. Dan itu emang Vlado bagus banget main di situ. Persib waktu itu menang 2-1 emang kemasukan sih ya tapi DC itu lawan aja gitu ya. Gol Firman ke cantiknya. Firman cantik pisan di lob pernah bro. Dan itu 11 pemain pertama yang main lawan DC adalah 11 pemain pertama yang main di final. Nah. Oh iya ya. Benar. Eta sarua. Anjing. Line up-na sarua 11 anu lawan DC. Anu IC Vlado. Sing 11 di final eta sarua. Cerita awal datangnya Vlado itu tadi seperti tadi. Dan sampai akhirnya dia menemukan permainan terbaiknya, sampai akhirnya disebut juga tadi kita menominasikan juga sebagai bad boy from Bandung ya. Ini kenapa ada nama Vladimir Vujovic nih Coach Ripan? Nyambung Angki dulu tadi dikit ya. Soal seleksi itu tuh Vlado bilang bahwa aing teh sebenarnya can pernah seumur hidup aing diseleksi kieu cenah. Nyalah. Saya teh ya kalau masuk di Eropa mah teh kitu nya. Masuk tim aja. Tapi saat itu aing seleksi kieu dan eta adalah terakhir kalina aing hayang diseleksi ku klub cenah. Lumbung aing. Ya ketika kebayang para juga dia enggak seleksi kan. Langsung masuk. Jadi seumur hidupnya dia diseleksi cuma di Persib. Mana ngomong aing sakali-kalina ya seleksi di dia hungkul. Dan posisi juga sebetulnya Vlado itu bukan center back ya. Gelandang bertahan pas awalnya teh. Gelandang bertahan ya. Tapi jadi main center back. Nah, kenapa kita kategorikan sebagai bad boy ya karena ya itu ketinggalan permainannya kumaha. Bener. Emosional. Sebenarnya emosionalnya itu terbentuk gara-gara dia tuh benci kekalahan. Saya tamarek uji coba lawan mana ge? Lawan Sen Prima, lawan Baretti gitu. Saya tamak Bung Eleh. Saya di Siliwangi Uzi waktu nge-MC di Siliwangi teh tahun berapa ya? 2016 ya? Kan ada main bolanya tuh. Iya. Saya mah adat-adatan. Oh iya benar. Ada eksibisi doang ya? Eksibisi maksudnya ya uji launching tim sebelumnya ada eksibisi dulu terus ada Persib Legend juga main. Ya yang Pak tadi main juga kalau enggak salah. Maksudnya eta mah eksibisi mah geus heure. Embung si eta embung. Lawan si Kinyun aing inget kan digeprakan si Kinyun. Di adat-adat. Ya Allah lawan junior kan. Ya maksudnya rek naon gitu. Tapi ya itulah tabiatnya Vlado adalah mental yang terbentuk dari dulu ya. Dia mah enggak mau kalah. Rek kumaha carana aing mah embung eleh. Edan. Gitu. Kalau kata Spaso Jevix, Vlado itu brutally profesional, profesional pisan.
pisan. Jelemana emang profesional. Jadi misalnya dari Serbia dia baru datang tengah malam jam 3 di Bandung. Jam 7 latihan. Isu kudu latihan. Datang. Saya ingat ketika lawan Persibat Batang pelatihnya Lukas Tumbuan. Pemain Persib kan Konate, Kolibali sama Vlado itu harus bikin kitas. Bikin kitas itu harus ada di Singapura dulu sehari mun salah. Terus karak balik ke Indonesia. Lawan Persibat Batang si Kolibali jeung si Konate mah masih kelelahan teh. Masih di Jakarta teh kumaha masih transit teh kumaha pokoknya. Si eta geus datang ka dieu. Enggak uji coba. Si eta mah aya di dieu main. Anjir. Sempat ditanya ku Lukas Tumbuhan, "Vlado maneh kunaon?" Aing ka karak datang tunduh cenah nyetir di Jakarta nepi ka Bandung cenah sorangan. Da situ nyetir sorangan ya? Nyetir sorangan dia enggak pernah mau pakai supir. Terus kalau nggak salah Vlado sempat bilang gini pas orang interview di Radio No di Setiabudi nya yang punyanya Bapak Wakil Wali Kota. Aing kan masih kena di ditu siaran harita. Dia lebih hafal jalanan Bandung daripada di negaranya cenah. Oh iya. Iya. Itu dia ceritain sama cerita ke gue juga dia nggak pernah pakai supir dan nggak pernah pakai pembantu. Nah, kalau ada di Bandung. Bro. Ya, aslinya. Atau asisten rumah tangga lah lebih tepatnya ya. Aing cenah di jalan di Bandung jeung di negara aing di Serbia cenah. Aing lebih hafal di Bandung sampai ke gang-gangna aing jah. Terus ya saya dengan legengnya kan orang pernah bedah buku ke Karawang gitu ya. Hati Biru. Waktu itu kan barengnya sama si Mamong juga kan. Nyetir kan, saya nyetir. Nyetirnya emang chaos, Bro. Di zigzag di kanan ke kiri kanan ke kiri kanan. Jadi kan kontainer-kontainernya. Kanan kiri terus bari kumaha cara nyetir aing keren tuh cenah. Aing guys, gua iya banget tuh cenah. Pembalap pisan tuh anjing cai sih naonan sih. Jadi si itu mah emang tabiatnya terbentuk karena dia tidak dia tuh benci kekalahan. Gitu. Jadi karena benci kekalahan itu menimbulkan ya kadang emosi yang meledak-ledak karena saya tambung eleh tapi satu hal juga dia sering bilang bahwa kadang tuh tim bermain tanpa gairah. Jadi misalnya geus leuleus teuing kumaha tah aing teh benci cenah tim-tim geus kieu teh cenah lamun tim geus tanpa gairah kieu aing mah nyeun gara-gara we entah eta ngadat ka wasit entah eta ngagelutan back cenah atau kumaha eta teh meh gairah deui naik deui terlecut deui nah itu aing kitu hungkul sih. Oke. Sampai pada akhirnya Vlado ini menemukan tandem sehatinya Ahmad Jufrianto. Itu ada cerita nggak nih coach? Ahmad Jufrianto sebetulnya itu mah emang udah jodohnya aja kali ya sama-sama gelandang bertahan sama-sama DM yang dijadikan back. Cuman memang pas awal seleksi si Vlado cenah ge aing teh teu ngarti bahasa Indonesia cenah. Cuman saat eta aing nyaho ieu Pak Jajang jeung si Bang Firman jeung si Jupe keur ngomongkeun aing pasti ya. Jadi babak pertama jeda babak pertama kan di ruang ganti tuh. Si Pak Jajang kayaknya nanya ke Jupe, "Pak, gimana nih?" Bari harewasan teh eta kumaha back seleksian ya kumaha. Back anyar tuh. Coba kata Pak Jajang, coba beres suku kirina sigana sih sukuna kanan hungkul. Tah si Vlado teh aing teh insting sih pasti ngomongkeun aing cenah. Si sigana ngetes dari situ kan Jupe sering ngasih ke kaki kiri terus. Oh anjing aing keur digawean dia cenah. Ngetes suku kiri aing hirup apa henteu. Aing pindah we ka kanan cenah jadi suku kanan terus. Anjing aing digawean di dieu. Tapi dari situ mereka akhirnya jadi sahabat akrab. Jupe kan ditanya, "Gimana Pak? Cocok nggak sama back yang ini?" Kata Jupe, "Ya tergantung Pak Jajang. Pak Jajang ingin bermain seperti apa. Kalau ingin bermain set up, kayaknya nih orang bisa set up, bisa main dari belakang dan terbukti memang 2014 itu kan kita mainnya dari belakang kan, dari kaki ke kaki. Vlado, Jupe, Supardi sama Tony Sucipto. Nah dari situ akhirnya ya udah Vlado dekatnya juga sama Ridwan, Supardi, Firman dan Jupe juga kan. Iya. Gitu. Itu teh ya opat sehat 5 sempurna. Opat sehat 5 sempurna. Benar. Sebetulnya banyak cerita di luar lapangan kalau terkait Vujovic ya. Karena kalau di lapang siga kumaha kita udah sama-sama tahu lah gitu. Pasti ningali lah nya. Apalagi perjalanan Persib di 2013, 2014 sampai Vlado akhirnya pergi dari Persib pun kanyahoan lah siga kumaha di lapangan. Nah, di luar lapangan ieu yang menarik untuk dikupas juga ya. Apakah perangai itunya teh aya di luar lapangan? Vlado itu orangnya sebenarnya humble ya. Sebenarnya humble. Tapi emang kalau sama bobotoh yang udah agak
Annoying gitu nya. Annoying dan ngotot entak foto emang suka malah balik ngambek. Pasti itu mah pasti. Sampai anak kecil aja suka dicarekan atuh. Budak leutik misalkan 5 tahunan gitu nya. Yang difoto gitu. Difoto tuh dimarahin itu mah. Karena enggak tertib sebenarnya dia pinginnya yang tertib gitu. Enggak, dia tuh benci di foto. I'm not monkey, cenah aing mah lain monyet. Oh nya, bener-bener. Saya mah selalu gitu. Sempat bilang ya pas di interview launching buku teh ya, hal yang paling nggak disukai atau menyebalkan selama jadi pemain sepak bola teh salah satunya adalah di foto gitu, bertemu fans untuk foto apa dan memang tidak terbiasa juga ya dengan seperti itu. Kalau di luar negeri setelah permainan kan pemain jadi orang biasa lagi mungkin ya orang saya pernah ngalaman sepak bola luar negeri soalnya. Tapi kan kalau di Bandung ya mana rek di luar lapangan, arek di jero lapangan mana mah geus selama pemain Persib mana mah geus bintang kudu siap juga untuk tadi dilayanin terutama mungkin kadang di bandara orang lagi mau buru-buru flight tiba-tiba minta foto gitu kan. Si Vlado teh teu beuki di foto-foto kitu nya. Saya teh hayang privasi kan kadang dia juga lagi makan. Si Vlado teh beukina dahar baso. Lada deh, baso lada. Di dekat BPI. Baso Malang dekat BPI. Oh nya. Ajeng di belakang gedung sate sekarang mah. Aing kan bahasa interview di radio aing nyimpang heula ka ditu nya. Baso eta nya. Saya beuki pisan baso aja yang Coca-Cola. Bener. Nah, aing kan sering nanya ya, Vla, anjing mana kan atlet, Vla. Maksudnya naon sih ngadaharan? Former gitu. Saya mah selalu ngomong gitu, aing mah former, mantan atlet. Jadi dia merasa dia ke Indonesia mah udah habis sebetulnya. Udah dengan usia 33 apa 33-nya maksudnya apa 34 gitu. Waktu datang sebenarnya belum 31 misalnya. Waktu datang gituan ya. Pokoknya saya selalu ngomong, "Bro, dahar geus dahar, tong lu mikir." Daharna teh beneran sih 2 mangkok, jong. 2 mangkok tambah deui Coca-Cola gitu. Terus selalu ngomong, "Kalem aing mah former." No penting mah di lapangan aing mah geus beres ku aing kabeh striker. Mantap. Coca-Cola jangan lupa invoice nanti akan datang ya. Iya. Nah, sampai akhirnya dia pun menerbitkan buku ya. Di sini dia bikin buku. Buku ya. Itu triggernya apa sih sampai akhirnya dia mau bikin buku dan jarang loh pemain yang mau bikin buku terutama pemain asing gitu ya. Saacana Radovic nyebuh buku. Oh ya Miljan. Itu juga rada aneh ya. Kenapa orang Eropa Timur secara literasi kayak pengen lebih ke buku gitu, maksudnya kunaon Miljan, Radovic jeung Vlado gitu. Kenapa yang lain-lain malah enggak gitu? Kenapa mereka lebih interest terhadap bikin buku? Saya juga belum tahu jawabannya apa, cuma faktanya di lapangan adalah Miljan, Radovic pernah membuat buku di Bandung dan Vladimir Vujovic juga pernah bikin buku. Artinya secara literasi kayaknya mereka melek literasi gitu sih kan. Gara-gara orang Eropa umurnya. Iya. Dan mungkin kayak pengen punya kenangan juga gitu ya. Ada cerita-cerita yang sejarah. Si Vlado itu selalu ngomong sebenarnya aing camperata maca buku nu aing. Urang teh nya kumaha caritana aja. Karena kan bahasa Indonesia kan. Iya. Yang mana teu ngarti oge meureun dia naon meureun. Sa tebel eta gitu. Aing mah camperata maca buku eta. Maca buku Hati Biru sekalipun cenah. Da aing teh nyaho cenah. Termasuk pamajikanna jeung anakna teh aing apa. Iya. Dan yang paling menarik adalah dia pernah ditanya atlet favoritnya dan dia tidak menjawab sama sekali pemain sepak bola terutama pemain-pemain luar negeri gitu, malah bilang Novak Djokovic. Iya itu dulu saya pernah interview sisi lain ke Vujovic. Terus akhirnya penasaran saya si Vlado teh saha sih role modelnya gitu, siapa yang bikin bisa dia jadi pesepak bola atau dari kecil lah. Ya. Terus dia ngomong, saya emang gak punya pesepak bola favorit cenah. Mau di Indonesia mau di luar negeri nggak ada cenah. Lah terus kumaha? Ya main bola kumaha urang we gitu. Dia bilang main bola mas gimana saja. Saya nggak punya contoh yang harus ditiru untuk di sepak bola gitu. Tapi untuk spirit di olahraga dia bilang orang yang saya favoritin itu Novak Djokovic. Dan itu lain pemain bola. Lain pemain bola. Tapi mungkin dia di spirit di olahraganya gitu. Mungkin karena sama-sama dari Eropa Timur juga mungkin ya. Dan terakhir di Instagramnya sempat foto bareng ya. Karena anaknya ikut championship di Novak Djokovic juga. Luna itu kan anaknya. Mungkin karena itu ya si Lunanya jadi les tenis ya. Si Fly emang sih karena di luar latihan di Persib saya emang teu beuki nanaon deh. Maksudnya dia enggak suka main teu beuki lalajo bola. Kok aing tanya klub favorit ge, aing mah teu beuki lalajo bola cenah. Piala Dunia ge teu lalajo si eta. Oh nya? Kan si
Kroasia lolos ya ke final Piala Dunia kemarin lawan Perancis. Ya. Nya. Kan maksud aing ya, maksudnya Kroasia tetanggaan benernya jeung Serbia jeung kampungna. Maksud aing meh nyambung we ngobrol gitu. Vla si Kroasia asup final. Kumaha maneh? Hanya aing teu paduli cenah. Bodo amat cenah. Aing teu paduli cenah rek Kroasia juara ge bodo amat cenah. Gitu aja. Maksud orang kan kalau kita ya misalnya katakanlah Singapura atau Malaysia lolos Ada kedekatan lolos emosional lolos ya. Piala Dunia gitu nya. Mungkin kita akan ngedukung juga gitu Terus ya. asup final aja kan orang santen anjing semoga juara aya kituna lah saeutikna. Saya mah Vla Kroasia asup final bodo amat cenah. Anjing cai terus kumaha lalajo Vla misalnya ya AC Milan lawan Inter Milan gitu lagi ada derby Vla bodo amat. Dia beneran gak nonton bola di luar lapangan tuh saya dia hanya menganalisa siapa yang akan dia lawan. Itu salah satu bentuk nonton bola eta profesionalisme. hungkul. Profesionalisme dia gitu ya. Iya. Jadi misal rek lawan Persija yo minggu hareup misalnya strikernya Strikernya siapa gitu diamati ku si eta nya. Iya. Kita ceritanya di Spotify aja bagaimana? Nah, ini semakin menarik pembahasannya. Tapi kita pingin bahas di Spotify dan platform podcast kesayangan kamu yang lainnya. Yang nonton YouTube jangan kesel ya. Iya. Kita pindahkan Spotify ya. Kan hayang lila durasina aja. Oh tuh lah 20 menit atuh 40 sajam. Oh, episode kamari sajam tah. Kita lanjut tentunya Hayo. hanya di platform podcast favorit kamu di Sibabong Podcast bersama Box to Box Media Network.